Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu untuk sahabat-sahabatku tercinta, penyimak Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam keadaan bahagia, sehat, makmur, sentosa dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian diawali, marilah kita gemahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian ba'da subuh yang indah ini, kita mengkaji makom tertinggi manusia. Di manakah makom tertinggi manusia itu? Makom tertinggi manusia itu ketika Allahnya gaib dan rendah kedudukannya di hati manusia. Jadi jangan salah paham, makom tertinggi manusia, makom tertinggi tiap-tiap jiwa manusia, makom tertinggi seluruh manusia apabila Tuhannya sebagai pencipta manusianya gaib, tiada, tak nyata, tak hadir, dan rendah kedudukannya di hati manusia. Itulah makom tertinggi manusia. Karena kedudukan manusia di dalam hatinya, manusianya merasa dirinya yang paling ada daripada adanya Tuhannya. Manusia merasa dirinya paling wujud daripada kewujudan Tuhannya. Manusia merasa dirinya paling hidup daripada kehidupan Tuhannya, dan manusia merasa dirinya paling berkuasa daripada kuasa Tuhannya di dalam hatinya. Inilah makom tertinggi manusia, manusia yang sok jadi Tuhan. Ya, termasuk diri saya sendiri, Abdul Halim ini. Ketika di dalam hatiku hanya Abdul Halim yang berkuasa, hanya Abdul Halim yang duduk menjadi raja di dalam singgasananya jiwa, di dalam singgasananya hati, di dalam singgasananya nyawa,
di dalam singgasananya roh, dan di dalam singgasananya kehidupan ini, maka disitulah makom tertinggi Abdul Halimnya, yakni jadi Tuhannya alam semesta ini. Bagaimana mungkin Abdul Halim tidak duduk di dalam makom tertinggi Abdul Halimnya? Sedangkan di dalam hati Abdul Halimnya, Allahnya tidak ada selain diri Abdul Halimnya saja yang ada di dalam hatinya. Inilah makom tertinggi Abdul Halim daripada tingginya Tuhannya. Kenapa? Karena hanya Abdul Halimlah yang hadir, yang bisa apa-apa. Sehingga Abdul Halim bicara begini di dalam hati Abdul Halimnya. Wahai Tuhan, wahai Allah, bukan kamu yang bisa duduk, tapi Abdul Halimlah yang bisa duduk. Wahai Allah, wahai Tuhan, bukan kamu yang bisa memberdirikan aku, tapi Abdul Halimlah yang memberdirikannya sendiri. Wahai Tuhan, wahai Sang Pencipta, bukan Engkau yang membisarkanku berjalan, akan tetapi diri Abdul Halimlah yang berjalan-jalan sendiri. Wahai Tuhan, wahai Allah, bukan Engkau yang bisa mensolatkan aku, tapi Abdul Halimlah yang bisa solat-solat sendiri. Abdul Halimlah yang bisa ibadah-ibadah sendiri. Abdul Halimlah yang bisa ke masjid-masjid sendiri. Abdul Halimlah yang bisa ke gereja sendiri. Abdul Halimlah yang bisa ke wihara-wihara sendiri. Abdul Halimlah yang bisa ke pura-pura sendiri. Dan Abdul Halimlah penguasa jagatnya, hidup dan badannya sendiri. Tak ada urusannya denganmu Tuhan, tak ada urusannya denganmu ya Allah. Kenapa? Dirimu gaib dan tak ada bagi Abdul Halimnya. Inilah makom tertingginya Abdul Halim, ketika Abdul Halimnya menjadi Tuhannya dirinya sendiri di hatinya. Inilah Abdul Halim yang ateis, yang tak punya Tuhan kecuali diri Abdul Halimnya sendiri di dalam hatinya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab suci apa saja, yakni ayat-ayat mengenai ketuhanan, telah diganti pemaknaannya, telah diganti penafsirannya oleh Abdul Halimnya di dalam hatinya. Contoh, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mana buktinya, kata Abdul Halim? Mana buktinya bila Allah berkuasa atas segala sesuatu yang Abdul Halim rasakan, yang Abdul Halim kerjakan, yang Abdul Halim upayakan, yang Abdul Halim aktivitaskan? Mana buktinya bila Allah berkuasa atas segala sesuatu termasuk Abdul Halimnya? Sedangkan di dalam Al-Qur'annya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kenyataannya di dalam hati Abdul Halimnya tak terbukti. Karena di dalam hati Abdul Halimnya yang ada hanyalah Abdul Halimnya, sehingga Abdul Halimnya lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Apa makna berkuasa atas segala sesuatu Abdul Halimnya? Di dalam aktivitas kehidupan Abdul Halimnya, hanya Abdul Halimnya lah yang berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Di dalam duduk
berdirinya Abdul Halim di dalam kekuasaan Abdul Halimnya daripada di dalam kekuasaan Tuhannya. Di dalam sholat ibadahnya hanyalah kekuasaan Abdul Halimnya saja daripada kekuasaan Tuhannya. Di dalam makan dan minum hanyalah kekuasaan Abdul Halimnya sajalah daripada kekuasaan Tuhannya. Di dalam kaya dan miskin hanyalah Abdul Halimnya lah yang merasa berkeadaan di dalam kaya dan miskin. Di dalam taat dan maksiat hanya Abdul Halim lah yang merasa bisa berbuat taat dan maksiat. Jadi semuanya segala sesuatu di dalam kekuasaan Abdul Halimnya daripada di dalam kekuasaan Tuhannya. Inilah tanda buktinya bahwa Abdul Halim selama ini merubah-rubah, menafsir-nafsirkan ayat-ayat suci dengan hawa nafsu Abdul Halimnya di dalam hatinya. Kenapa? Karena Abdul Halimnya sudah mencapai makom tertinggi manusianya di dalam hati Abdul Halimnya. Sehingga buta akan kekuasaan Allah, sehingga buta akan kehadiran Allah, sehingga buta akan kewujudan Allah, sehingga buta akan kekuasaan Allah terhadap Abdul Halimnya ketika Allahnya gaib dan tiada, rendah kedudukannya di dalam hati Abdul Halimnya. Sampai kapan Abdul Halim ini jadi Tuhan? Sampai kapan Abdul Halim ini jadi raja? Sampai kapan Abdul Halim ini jadi penguasa terus di dalam hatinya? Sampai kapan makom tertinggi Abdul Halim ini harus ditumbangkan di dalam hatinya? Jalan satu-satu untuk menumbangkan kerajaan dan singgasana Abdul Halimnya hanyalah dengan pintu baiat, yakni pintu kematian, pundi-pundi kekuasaan Abdul Halimnya di dalam hatinya. Agar apa? Agar semua kembali kepada hanya Allah lah, makom tertingginya alam semesta ini. Karena hanya Tuhanlah makom yang tertinggi atas alam semesta ini. Tanpa adanya Tuhan, maka tak akan pernah ada alam semesta dan manusia ini. Tanpa adanya Tuhan, maka tak akan terciptalah Abdul Halim ini. Maka dari itu, Abdul Halim takkan pernah sadar-sadar. Abdul Halim akan duduk selalu di makom tertinggi Abdul Halimnya. Abdul Halim selalu duduk menjadi raja di dalam hati, di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam roh, dan di dalam kehidupannya untuk mengatur-ngatur apa yang menjadi urusan Abdul Halimnya. Mengatur usaha-usahanya, mengatur sholat-sholatnya, mengatur ibadah-ibadahnya, mengatur semuanya. Karena Abdul Halimnya masih duduk di makom tertinggi daripada tinggi Tuhannya. Maka dari itu, wahai Abdul Halim, jangan kau rubah-rubah kitab suci itu. Bila hanya Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk Abdul Halimmu itu. Maka sadarlah wahai Abdul Halim, agar kau pindah dari makom yang tertinggi apa yang kau rasakan selama ini. Sejak detik-detik akil balik, Abdul Halimnya duduk menjadi raja diraja di dalam hidup dan badan ini. Sejak detik-detik detik-detik akil balik itu, Abdul Halimnya telah ingkar kepada Tuhannya. Kekuasaan Tuhannya diambil alih oleh Abdul Halimnya. Kerajaan Tuhannya diambil alih oleh Abdul Halimnya.
milik Tuhan, ya, semuanya diambil alih, alam semesta diambil alih oleh Abdul Halimnya. Apakah rahasia puncak-puncak dari alam semesta itu? Rahasia puncak-puncaknya alam semesta adalah ketika seluruh alam semesta ini di dalam genggaman tangan Abdul Halimnya. Maknanya ketika di dalam hati Abdul Halim, hanya Abdul Halimlah yang ada, hanya Abdul Halimlah yang wujud, hanya Abdul Halimlah yang hidup, yang bisa melihat apa saja yang ada di luar dirinya. Bisa melihat langit, bisa melihat bumi, bisa melihat lautan, bisa melihat hutan, bisa melihat gunung, bisa memandang persawahan, bisa memandang perkotaan, bisa memandang apa saja yang hadir, apa saja yang wujud di luar diri Abdul Halimnya. Inilah yang dimaksud Abdul Halim telah menggenggam alam semesta ini dan menggenggam langit dan bumi. Karena apa? Karena Abdul Halimnya mencapai titik makom yang tertinggi di balik kerendahan. Abdul Halim duduk di makom tertinggi di balik kegoiban. Abdul Halim duduk makom yang tertinggi di balik ketiadaan Tuhannya di dalam hati Abdul Halimnya. Jadi bukan Tuhan Abdul Halimlah, bukan pencipta Abdul Halimlah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang menggenggam langit dan bumi, akan tetapi Abdul Halimnya lah yang telah mengambil alih kekuasaan itu, karena Abdul Halim lalai, karena Abdul Halim lupa dengan amanah-amanah kekhalifaannya, bahwa Abdul Halim ini hanyalah wakil-wakil Tuhan, bukan ketuanya Tuhan. Karena selama ini Abdul Halim telah duduk menjadi ketuanya, sedangkan Tuhan didudukkan sebagai wakil Abdul Halimnya. Kadang Abdul Halimnya dengan gampangnya memerintah-rentah Tuhannya. Ya Allah, aku butuh ini. Ya Allah, aku butuh itu, dengan doa-doanya yang mana masih mengikuti hawa nafsu Abdul Halimnya di hatinya. Meminta-minta hal yang menyenangkan hawa nafsu Abdul Halimnya. Inilah Abdul Halim duduk di makom tertinggi ke Abdul Halimannya ketika Allahnya rendah kedudukannya di dalam hati Abdul Halimnya. Ketika Allah goib kedudukannya di dalam hati Abdul Halimnya. Ketika Allah tidak wujud di dalam hati Abdul Halimnya, yang wujud hanyalah Abdul Halimnya. Inilah makom tertinggi manusia atau Abdul Halimnya di dalam hatinya daripada tinggi Tuhannya di dalam hatinya. Maka dari itu bertaubatlah wahai Abdul Halim. Bertaubatlah wahai seluruh manusia yang hatinya merasa sama dengan seperti hatinya Abdul Halim yang dipaparkan di depan tadi, yakni hati yang ingkar kepada Tuhannya, yang mengadakan Tuhan selain Allah di dalam hatinya. Inilah Abdul Halim itu yang menduduki makom tertinggi daripada ketinggian Tuhannya di dalam hatinya. Marilah kita bertaubat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Sesungguhnya aku ini Tuhan. Sesungguhnya aku ini pencipta. Pas dengan kedudukan makom tertinggi Abdul Halimnya, pas dengan kedudukan makom tertinggi para manusia yang masih
ingkar kepada Tuhannya. Jadi selama ini innani anallah, seolah-olah diri Abdul Halimnya, seolah-olah diri seluruh manusia mengaku-ngaku jadi Allah, mengaku-ngaku jadi Tuhan, mengaku-ngaku jadi sang penguasa di dalam masing-masing hati kita selama ini. Mentuhankan siapa? Ya mentuhankan nama Abdul Halimnya. Mentuhankan siapa? Ya mentuhankan nama-nama Anda sendiri. Setiap manusia kan punya nama-nama sendiri. Itulah yang dipertuhankan selama ini di dalam hatinya, daripada mempertuhankan Tuhan yang telah menciptakan diri dan namanya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Sesungguhnya Abdul Halim ini Allah, Tuhan. Sesungguhnya Anda semua, nama Anda semua yang ada di dalam hati Anda semua adalah Tuhan yang Anda pertuhankan selama ini, yang selalu Anda wujudkan, yang selalu Anda adakan, yang selalu Anda bela-bela mati-matian kedudukannya di dalam hatinya. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, Abdul Halim, di dalam hatiku. Tiada Tuhan selain nama Anda sendiri-sendiri di dalam hati Anda. Inilah tanda bukti Abdul Halim, tanda bukti Anda semua, wahai manusia, telah merubah, menafsirkan ayat-ayat sucinya Allah menjadi ayat-ayat suci manusianya. Inilah salah penafsiran hawa nafsu. Mestinya hanya Allah yang dibela, mestinya hanya Allah yang wujud, mestinya hanya Allah yang hidup, mestinya hanya Allah yang memiliki alam semesta ini. Kok manusianya, kok khalifahnya yang menduduki singgasana Tuhannya, akhirnya jadi Tuhan, akhirnya jadi Allah, akhirnya jadi Allah, akhirnya jadi Romo, akhirnya jadi Bapa, akhirnya jadi Sang Yang Widi, akhirnya jadi Gusti, tapi rasa sadar di dalam hatinya. Karena nama-nama Tuhannya telah dirampasnya. La ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku. Maka selama ini Abdul Halimnya ya nyembah Abdul Halimnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Abdul Halimnya sesuai dengan karepe Abdul Halimnya, sesuai dengan daya upaya Abdul Halimnya, sesuai dengan kekuasaan Abdul Halimnya. Raono urusane dengan pangeran, raono urusane dengan Tuhan, raono urusane dengan Allah, raono urusane dengan Allah, raono urusane dengan Bapa, raono urusane dengan Gusti dan sebagainya. Karena urusannya dengan Tuhan Abdul Halimnya sendiri di dalam hatinya. Jadi yang disembah, jadi yang dibangga-banggakan, jadi yang dimulia-muliakan di dalam hati Abdul Halimnya, yo Abdul Halimi dewe, yo nama-nama Anda sendiri yang haus akan kebanggaan, yang haus akan kemuliaan, yang haus akan pujian. Inilah lambangnya, inilah yang sesungguhnya manusia sudah masuk di dalam nerakanya Allah yang penuh dengan kehausan, yang penuh dengan kelaparan, haus dan lapar. Apanya yang haus dan lapar? Hawa nafsunya yang selalu haus dan lapar. Inilah yang sesungguhnya Abdul Halim sudah digodok di dalam neraka jahanamnya Allah. Tidak usah nunggu nanti, sekarang pun Abdul Halim dan Anda semua yang mempertuhankan nama Anda di dalam hati Anda sudah digodok, ditakut-takuti dengan perkara-perkara dunia. Inilah
kedudukan makom tertinggi Abdul Halimnya dan makom tertingginya Anda semua. Bila nama Anda, bila diri Anda, bila kewujudan Anda lebih wujud daripada wujud Tuhan Anda di hati Anda. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Solatlah dan dirikan solat demi mengingat aku. Ini pun sudah dirubah oleh Abdul Halimnya, dan ini pun sudah dirubah penafsirannya oleh seluruh umat manusia. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah solat demi mengingat aku. Maknanya di dalam keberadaan apa saja di dalam hati Abdul Halimnya, duduknya, berdirinya, kerjanya, apapun yang dilakukan oleh Abdul Halimnya, inilah yang dimaksud mendirikan solat guna untuk mengingat aku. Maknanya apapun yang diperbuat Abdul Halimnya sejak bangun tidur sampai tidur lagi hanya mengingat Abdul Halimnya saja yang ada, bukan Allahnya. Berarti Abdul Halimnya ndak sholat, ndak pernah sholat. Selama ini, sejak akil balik hingga setua ini, Abdul Halimnya tidak pernah sholat. Kenapa? Karena yang diberdirikan di dalam hati Abdul Halimnya hanya diri Abdul Halimnya saja. Bagaimana bisa ingat kepada Allah, sedangkan Abdul Halimnya yang jadi Tuhan? Tentunya di dalam apapun yang diaktivitaskan oleh Abdul Halimnya, yang diingat ya selalu Abdul Halimnya yang bisa mengupayakan semuanya. Abdul Halimnya yang bisa duduk berdiri, Abdul Halimnya yang bisa makan dan minum, Abdul Halimnya yang bisa sholat dan ibadah, Abdul Halimnya yang bisa sholawatan dan ngaji, Abdul Halimnya yang bisa duhaan dan bisa tahajudan, Abdul Halimnya yang bisa puasa dan naik haji. Semuanya berdiri di dalam ke Abdul Halimanya. Berarti mana mungkin bisa mengingat selain Abdul Halim? Bila Abdul Halimnya yang jadi Tuhan, maka ya tidak pernah sholat. Apa sih sholat itu? Sholat itu bali, boleh marang Gustine. Akan tetapi selama ini hati Abdul Halim tidak bisa pulang-pulang, kecuali pulang kepada setan yang bernama Abdul Halim ini saja. Ya tidak bisa sholat seterusnya, tidak bisa syahadat seterusnya, tidak bisa zakat seterusnya, tidak bisa puasa seterusnya, tidak bisa haji seterusnya, bahkan tak bisa mengabdi menyembah kepada Tuhannya ketika Abdul Halimnya belum lengser, belum dibaiat, tak akan pernah bisa syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan berdiri sholat kepada Tuhannya bila Abdul Halimnya masih jadi Tuhan. Inilah makom tertinggi manusia ketika Allahnya, ketika penciptanya rendah dan goib di dalam hati tiap-tiap manusianya. Inilah maknanya kitab suci yang ada di dunia ini sudah dirubah semua penafsirannya oleh manusianya yang pura-pura, yang berdusta di dalam hatinya, pura-pura nyembah Tuhan padahal nyembah awake dewe. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya hanyalah milik Allah, tapi dirubah oleh Abdul Halimnya. Duduk berdirinya daya upaya Abdul Halimnya, pintar dan cerdasnya milik Abdul Halimnya, ilmu dan amalnya milik Abdul Halimnya. Apapun yang dikerjakan oleh Abdul Halim, daya upaya Abdul Halimnya, ya berarti Abdul Halimnya ya masih jadi Tuhan, belum jadi hamba Tuhan. Jadi apa syaratnya menghamba, mengabdi kembali kepada Tuhan? Ia harus dilengserkan kerajaan Abdul Halimnya dulu di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud man arafa nafsahu
Barang siapa tahu dirinya bahwa dirinya selama ini jadi Tuhan di dalam hatinya, maka ia akan sadar bahwa dirinya sebenarnya yang gaib, bahwa dirinya yang sebenarnya tak ada, bahwa dirinya yang sebenarnya tak hidup. Maka fakoda arafa rabbahu, maka jelaslah ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nyata ayat ini hanya milik Allah bila Allah yang jadi Tuhan. Bila Allahnya gaib tidak jadi Tuhan, selamanya manusia menafsir-nafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri. Dusta saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua sahabat-sahabatku segera disadarkan, segera dibangunkan dari mimpi-mimpi buruk ini, dari mimpi-mimpi hidup, dari mimpi-mimpi berkuasa, dari mimpi-mimpi jadi Tuhan ini. Semoga kita segera dibangkitkan melewati pintu kiamat, pintu peperangan, pintu syakaratul maut. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.